Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat datang untuk kita semua. Kita setiap kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan menyertai sampai saat hari ini kita masih diberikan kekuatan. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah yang sangat luar biasa menyertai sepanjang hari ini.
boleh kita nyanyikan. Saatnya kita membacakan setiap pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan
anugerah Allah. Terima kasih untuk semua karunia Tuhan yang terus berikan buat kami. Pagi ini kami bersekutu dengan Engkau, kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Satu kerinduan kami mendengarkan suara-Mu bagi hidup kami. Kami percaya perkataan yang menguatkan kami, perkataan yang memulihkan kami, perkataan yang menyembuhkan kami, itulah kuasa yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau tenangkan hidup kami mau tenangkan seluruh hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami seluruhnya untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi suluh dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mantap bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Amin. Shalom saudara. Shalom. Begini kita bersyukur kepada Tuhan yang baik. Whiteboardnya jangan ketinggalan. Jangan lupa. Pendeta angkat whiteboard gak apa-apa. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi ini luar biasa, dan izinkan kita hari ini belajar untuk sesuatu kebenaran firman Allah, dan setiap kita pasti akan beroleh suatu pengertian yang baru tentang kebenaran firman Allah. Dan tema hari ini adalah bicara tentang yang namanya disiplin. Apa saudara? Disiplin. Ya, Bapak Ibu saudara kasih, setiap kita adalah orang-orang yang berpacu dengan waktu. Kita berpacu dengan waktu, dan setiap hari kita harus berjuang dengan waktu. Dan waktu itu tidak akan kembali lagi. Waktu tidak akan kembali lagi. Masa lalu adalah tetap masa lalu tidak akan bisa memenjarakan saudara. Masa lalu tidak membuat kita menjadi terpenjara dan terkekang. Jadi saudara terkasih, setiap orang kita pasti punya masa lalu. Tapi ke depan kita harus berubah. Kita harus ke depan ini adalah melihat ada satu pandangan yang baik. Bagaimana kita mengatur waktu kita, kita mengatur seluruh pola hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin. Setiap saudara pasti pernah sekolah. Setiap saudara pasti pernah bekerja, dan bahkan sekarang masih bekerja. Seluruhnya itu teratur dengan yang namanya disiplin. Ada istilah yang terbaru, bukan penghukuman, tapi adalah pendisiplinan. Nah, orang banyak tidak suka pendisiplinan. Nah, kita belajar kalau saudara di perusahaan tempat saudara bekerja, saudara tidak disiplin, maka keluar surat SP 1, 2, 3. Nah, kalau sudah sampai dengan SP 3, maka kita dikeluarkan. Karena kita takut kita mendapatkan SP 1 dengan SP 2, akhirnya kita berubah. Yang tadinya masuk jam 8:30 kerja, tapi karena takut surat SP 1, 2, 3, akhirnya saudara kasih tiap hari telat. Dan ketika dengarkan SP 1, besoknya dia berubah datang jam 8 untuk bekerja.
kita juga sama dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk kita menjadi orang yang disiplin. Gereja Bethel Indonesia sudah menentukan 1 tahun untuk ke depan bagaimana tema khotbah yang disampaikan, dan tema khotbah ini juga yang disampaikan di beberapa gereja Bethel Indonesia. Nah, kita belajar tentang yang namanya disiplin. Saudara sudah termasuk orang disiplin atau tidak? Tidak, mengaku diri. Saudara coba bercermin pada pagi ini, saya sudah orang disiplin atau belum ya? Tapi kita kebenaran firman Allah kita akan melihat dalam kitab Ibrani. Mari kita buka bersama-sama kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya ulangi, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Saya baca untuk saudara sekalian. Kita simak baik-baik Alkitab saudara. Yang tidak membawa Alkitab, mari saudara lihat kanan kiri saudara dan bilang sama mereka, boleh gak lirik-lirik sedikit Alkitabmu? Kalau tidak bisa, berarti kita dengarkan saja. Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengarkan baik-baik, ada satu perlombaan yang hari ini kita sedang jalankan, hari ini kita sedang kerjakan, untuk kita berlomba sesuatu yang kita diwajibkan untuk berlomba untuk satu yang namanya mahkota kehidupan. Saudara, kita belajar pagi ini, kita harus percaya ketika kita berlomba dalam perlombaan yang wajib ini, saudara harus keluar menjadi orang pemenang. Amin. Saudara jangan menjadi orang yang kalah, tapi saudara menjadi orang yang menang. Nah, ada dua di situ, perhatikan baik-baik. Saya selalu sampaikan apa di situ? Hal apa dua hal yang merintangi saudara? Yang pertama adalah beban, yang kedua adalah dosa. Manusia akan selalu berjuang dengan yang namanya beban dan dosa. Ini yang namanya kita katakan hidup. Kalau orang manusia tidak punya beban, manusia tidak punya dosa, maka dia bukan lagi adalah benda hidup, tapi adalah orang yang sudah mati. Setiap kita akan selalu berpacu dengan yang namanya persoalan masalah dengan dosa. Nah, Ibrani ini adalah tulisan yang dituliskan. Ini Ibrani adalah surat yang dituliskan kepada jemaat di Ibrani. Saya buka literasi Bapak Ibu Saudara kasih. Siapa sih penulis Ibrani ini? Penulis Ibrani ini dikatakan hampir mirip dengan Paulus tulisannya, tetapi sesungguhnya melihat ketika tulisannya modelnya bukan kayak modelan tulisan Paulus. Saya buka, ternyata surat ini adalah surat yang dituliskan oleh temannya Paulus, yaitu Apolos. Nah, Apolos ini cenderung ke situ, tapi belum ditemukan kebenaran faktanya tentang penulis kitab Ibrani ini, saudara. Saya timbul pertanyaan itu, kalau tidak ditemukan penulisnya, kenapa dijadikan kanonisasi dalam Alkitab begitu? Benar kan? Kalau misalnya tidak ditemukan siapa penulisnya, kenapa sih dituliskan dimasukkan dalam Alkitab, kanonisasinya Alkitab? Tapi saya nggak tahu, saudara. Tapi saya percaya saudara, setiap tulisan yang diilhamkan Allah untuk memperbaiki kita, menentukan kita. Amin. Kita tidak usah tuliskan, kita tidak usah pedulikan siapa yang menulis, tapi kita yakin dan percaya yang sudah dikanonisasikan oleh Alkitab itu semuanya adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, tulisan Ibrani ini kepada jemaat Ibrani, kita akan menghadapi yang namanya rintangan, beban dan dosa. Setiap kita tidak akan lepas dari itu. Beban itu apa? Persoalan hidup. Beban itu apa? Pergumulan hidup. Beban itu apa? Sakit penyakit. Beban itu apa? Sesuatu yang merintangi kita. Dan yang kedua adalah dosa. Setiap manusia tidak ada yang namanya kebal akan dosa, tapi kita akan berjuang untuk kita meninggalkan dosa itu, supaya kita berlomba-lomba untuk mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi selama kita ada di muka bumi ini, kita berlatih, kita training hidup kita untuk kita menjadi perlombaan yang menang, yang kita menangkan dalam perlombaan kita. Nah, saudara kasihi, dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata
yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan. Ayat yang keempat dikatakan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dengarkan baik-baik itu. Setiap kita belum sampai mencucurkan darah. Ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap ikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Makanya saya kurang setuju kalau ada anak yang bilang begini, papa mama saya tidak pernah marah. Saya pertanyakan, ayah dan ibunya mengasihi anaknya atau tidak? Tetapi ayat yang ke-8, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka yang kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Siapa mendidik kita? Ayah kita, orang tua kita. Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, tetapi Dia, Yesus Kristus, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita peroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita. Orang yang dipukul bapaknya, orang yang dicubit namanya, orang yang dipukul oleh ayahnya tidak akan tertawa terbahak-bahak jika dipukul. Pasti anak akan merasa namanya kesakitan. Tapi ketika kita sadar kesakitan itu, kita yakin dan percaya pukulan itu adalah untuk merubah hidup kita. Tapi banyak sudut pandang anak berkata, ketika kita dipukul oleh papa kita dicubit mama kita dianggap sudah kasih dihukum oleh orang tua kita menganggap kita itu adalah tidak disayang oleh orang tua kita. Tapi menurut jemaat Ibrani tulisan ini dikatakan pada waktu dipukul, pada waktu dididik dalam waktu yang pendek, tetapi kita menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita peroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat ke-11 tadi dikatakan, saudara, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi apa? Duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah, itu yang luar biasa, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada kata dilatih, train. Dikatakan diperlengkapi. Sesudah itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kamu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Saya percaya saudara, ini adalah tulisan yang dimaksudkan untuk kita hidup disiplin. Orang yang hidupnya tidak disiplin, maka hidupnya akan aut-autan atau sembrono, seenaknya. Nah, hari ini kita belajar, siapapun kita, mari kita tangkap firman Allah ini. Ini adalah tema yang disampaikan oleh Gereja Metro Indonesia, bukan oleh karena saya, tapi saya berdoa bergumul, kira-kira Tuhan, materi apa yang akan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, saya berdoa supaya saudara pulang dari tempat ini kita menjadi orang-orang yang disiplin. Baik orang yang disiplin dalam rohani, baik orang yang disiplin dalam jasmani. Jadi jangan tinggalkan jasmani dengan rohani. Kalau saudara berdoa, kalau saudara ingin dalam hidup saudara menjadi orang yang disiplin, mari kita sama-sama belajar bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus punya kemajuan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara datang ke gereja, kita datang
kebenaran firman Allah ini kita akan ngerti dan tangkap, ternyata saya harus berubah jadi orang yang disiplin. Sebab perkataan Kristus berkata, saudara, ketika kita hidup di muka bumi ini, kita harus dilatih. Nah, kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b. Coba kita buka, mari buka dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7b. 1 Timotius 4 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7b. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Latihlah dirimu beribadah. Ada kata latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu dalam terjemahannya adalah worship, menyembah. Bukan sekedar menyembah, tetapi dilatih supaya menghasilkan apa? Disiplin. Saudara, kalau kita lihat para tentara atau kita lihat orang angkatan, mereka dilatih. Mereka dilatih bagaimana mereka harus merangkak, mereka harus bagaimana dilatih untuk tiarap, mereka harus dilatih untuk angkat senjata supaya mereka disiplin dalam tugasnya. Nah, Paulus pun menyampaikan kepada suratnya kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Kata disiplin yang pertama ada maknanya. Kata disiplin ini adalah yang pertama, dia adalah patuh. Patuh kepada aturan. Jadi kalau orang yang disiplin adalah orang yang patuh kepada aturan. Tapi kita suka yang namanya aturan kita langgar. Bos kita bilang apa, karena kita nggak suka, kita langgar. Ngapain ikutin aturan dia? Bisa-bisanya saja supaya perusahaan untung. Akhirnya saya kasih kita tidak disiplin. Dan saya percaya saudara, siapapun kita tempat ini kalau punya anak buah yang tidak disiplin, pasti kira-kira jengkel atau tidak? Jengkel. Kita punya anak buah tapi masuk kerja seenaknya, bekerja pun seenaknya, sesuatu yang dia kerjakan pokoknya aturan dia. Semua aturan yang kita bikin dilanggar sama dia. Kira-kira saudara kalau jadi pemimpin seperti itu tuh jengkel gak sama orang anak buahnya? Pasti jengkel. Sama kayak Tuhan Yesus. Yesus bilang, saudara kasih, latihlah dirimu beribadah. Paulus ngomong kepada jemaat Timotius, kepada anak rohaninya Timotius, latihlah dirimu beribadah. Supaya apa? Aturan-aturan dalam ibadah itu kamu ikuti, dilatih, sehingga kita menjadi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu disiplin pengertiannya. Lalu yang kedua saudara kasih, pengertian dari disiplin adalah dia lakukan janji. Lakukan apa? Janji. Jadi setiap janji yang dijanjikan, dia kerjakan, dia adalah orang yang disiplin terhadap janjinya. Nah, latihlah dirimu beribadah. Itu bicara apa? Disiplin. Nah, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-11, kitab Daniel pasal 11 katakan begini saudara. Maka 3 kali sehari Daniel naik ke atas, lalu dia berdoa setiap hari 3 kali dalam satu hari. Disiplin saudara. Dia lakukan itu dengan terus-menerus secara kontinu. Dia lakukan itu secara terus-menerus, sehingga saudara kasihi terjadilah katanya namanya dia disiplin dalam doa. Nah, itu sebabnya saudara kita belajar hari ini bagaimana kita keluar menjadi orang yang disiplin. Siap saudara? Siap? Kita menjadi orang-orang disiplin. Hidup gak perlu seenaknya. Hidup harus tertata dengan baik. Hidup teratur. Hidup kita penuh dengan yang namanya keteraturan dengan sistematis yang tepat. Jadi kalau kita di tempat ini seringkali kerja masuk harusnya jam 8 begitu, ya. Lalu kita datang jam 8.15 dan lebih parahnya jam 9.
Udah masuk jam 9, kita kayak gak merasa berdosa masuk ke kantor. Bos ada di depan kita, halo bos. Ini. Lalu kita dikenal dengan Tuhan, rajin ke gereja loh. Tapi kok gak disiplin? Tapi kalau saudara kenal Kristus, saudara akan lihat, masuk jam 8, tapi setengah 8 dia sudah standby untuk siap bekerja. Wah, itu jadi saksi banget saudara. Hari ini saudara, kita harus jadi orang yang berubah menjadi orang yang disiplin. Siap? Kalau saudara disiplin ketika kita jadi anak buah, maka ketika nanti kita jadi pemimpin, kita pasti akan menjadi apa yang kita lakukan pada waktu kita menjadi anak buah. Ketika kita disiplin jadi anak buah, ketika kita pemimpin, kita akan melatih anak buah kita menjadi orang-orang yang disiplin. Jangan jadi anak orang yang seenaknya hidup. Amin. Semua dilanggar. Di gereja pun udah ada aturannya begini, langgar. Akhirnya saudara tidak disiplin. SP1, SP2 ditegur gak terima, SP3 lagi dilakukan lagi tidak terima, akhirnya terjadi namanya pendisiplinan. Nah itu. Makanya saya kasihi, saya percaya saudara, firman ini meneguhkan kita untuk kita menjadi orang yang berubah. Dan saya dilatih oleh ini. Saya adalah orang yang keluar dulu, waktu saya keluar dari SMP, SMA sampai dengan kuliah, saya dilatih jujitsu Bapak Ibu. Seni bela diri dari Jepang. Jujitsu saya dilatih selama beberapa tahun itu. Dan terakhir saya tinggalkan itu jadi dan 4 saudara yang kasih di atas ban hitam ada dan 1, 2, 3 dan 4 saya ada di situ. Jadi saya sudah terbiasa. Kalau saudara ketemu dengan saya makan itu tidak sampai dengan 5 menit. Karena saya percaya saudara, waktu saya tidak dihabiskan hanya untuk di meja makan. Lalu saya disiplin lagi, dilatih lagi bagaimana kau bekerja dengan kuat. Ketika kita target kita harus kejar, kita harus berjuang. Dan kita diajarkan bagaimana melumpuhkan lawan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Itu diajarkan saudara. Sehingga ketika kita berantem, kita membela diri kita dalam tempo sesingkat-singkatnya, lawan itu lumpuh. Jadi saya orangnya memang terbawa-bawa, tergesa-gesa selalu, cepat dalam mengerjakan sesuatu, penuh dengan target. Itu saya, karena saya dilatih dari kecil seperti itu. Lalu yang kedua, saya latar belakang adalah pemain basket. Bagaimana saya dilatih untuk ketika kita lari secepat-cepatnya, ketika fast break untuk masukkan bola ke keranjang itu, kita harus dengan cepat, lari dengan cepat. Itu dilatih saudara. Senang setiap minggu kami lari di GBK itu 4 lap setiap hari, setiap minggu. Jadi Gelora Bung Karno itu setiap minggu dulu saudara, itu kita lari 4 kali supaya tahan nafasnya. Lari terus. Udah begitu masuk ke dalam GBK, itu kan trap saudara, trap model kayak begini, tangga ini. Saya lari. Jadi dilatih bagaimana kita dalam tempo 20 menit menghasilkan masuk bola ke dalam keranjang dengan poin yang terbanyak. Dilatih. Dan akhirnya saudara, saya masuk juga dalam pekerjaan saya terus dilatih untuk menjadi orang yang disiplin. Nah, kita pun harus punya pola kayak begitu. Dan saya perhatikan saudara, orang-orang yang tidak disiplin, cenderung saya perhatikan rekan-rekan saya tidak disiplin, ya pola hidupnya begitu terus, kontinuitasnya tidak ada satu kegiatan produktif yang dihasilkan dari hidupnya. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita orang yang disiplin, pasti kita akan menghasilkan sesuatu. Kita akan menjadi anak Tuhan yang produktif, jadi tidak membuang-buang waktu. Ada banyak orang disiplin, tapi tidak mempergunakan waktu dengan baik. Tapi lewat hari ini kita harus tahu, kita berubah menjadi orang yang disiplin dalam Tuhan. Amin. Disiplin dong. Disiplin dalam kerja, disiplin dalam kantor, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam pelayanan, disiplin dalam sekolah, disiplin dalam segala sesuatu, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan terjadikan menjadi berkat untuk banyak orang. Kita jadi teladan, kita jadi contoh. Tapi paling susah orang Indonesia adalah disiplin dalam waktu. Disiplin dalam
Apa di sini yang menggunakan selalu orang bilang, Pak Pendeta saya orang disiplin dalam waktu. Janji jam 10, jam setengah 10 saya sudah datang. Orang Indonesia kenal dengan yang namanya jam karet. Saya tidak tahu jam karet itu kok bisa dibawa-bawa. Entah karena melar, entah karena bisa diatur, saya tidak tahu. Tapi saya perhatikan, saya lihat jam anak saya, dia punya jam karet, saya tarik-tarik juga susah. Jadi maksudnya jam karet itu seperti apa? Apalagi kalau sudah yang namanya pesta. Kalau orang kita pesta, jam 11 pesta, mundur jam 12 baru mulai. Nah itu. Kalau sudah kayak gitu saudara, dulu saya kalau kurang bertobat, saya tinggalin itu. Kalau saya janji jam 10, tidak datang jam 10, saya tinggalin itu saudara. Saya tinggal. Di kantor pun kayak begitu. Teman-teman saya bilang ngerti saya, kalau saya dengan saya untuk kerja kita jam segini, saya tinggalin saudara. Tapi sekarang saya mulai belajar, Tuhan, saya harus mengerti juga orang lain saya juga begitu. Saya mulai belajar. Tapi kita minimal kita punya karakter yang pertama adalah disiplin. Amin. Disiplin. Yuk kita lihat Filipi pasal 3 dan 10. Ini yang pertama. Itu pendahuluan untuk kita mulai belajar disiplin. Poin yang pertama, ketika kita disiplin dalam rohani kita, kalau saya percaya saudara gak usah saya ajarkan tentang disiplin dalam jasmani, karena saudara sudah bekerja dan dewasa dan tidak perlu lagi diajarkan bagaimana disiplin dalam setiap jasmani saudara. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Apa makna disiplin rohani? Yang pertama, kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi orang yang disiplin dalam rohani, yang pertama ada 3 ya. Yang pertama tadi ada 3. Disiplin itu adalah disiplin dalam berdoa, disiplin dalam ibadah, dan disiplin dalam memberkati pekerjaan Tuhan. Itu perlu disiplin 3 hal. Apa saudara? Disiplin dalam rohani apa? Yang pertama adalah berdoa. Kalau orang Kristen ngakunya orang Kristen tapi nggak pernah berdoa, maka miris saya bilang. Lalu yang kedua adalah berdoa terus ibadah. Yang ketiga, belajar disiplin dalam memberikan kepada Tuhan. Cuman yang ketiga ini paling susah untuk orang, salah satu suku Indonesia. Tapi kalau orang Chinese saudara, nomor 3 ini, saya lihat teman-teman saya Chinese begitu jemaatnya. Waduh, gerejanya lux, tanpa diberikan komando, mereka punya inisiatif. Gereja Tuhan ini kita bangun, patuh. Wah, gak nyampe 1 minggu fasilitas itu ada. Tapi kalau kebanyakan orang B, jemaatnya, saya mulai sama-sama ini terus, gak ada kemana. Tapi gereja yang kesukuan, kenapa bisa besar begitu? Saya lewat ada 2 gereja situ, gereja X dengan gereja kesukuan dengan gereja Lutheran. Wah, gereja mereka besar-besar dan baru saja gereja kesukuan itu dibangun. Saya waktu itu masuk dalam 2 minggu yang lalu saya masuk gedung gereja itu. Wah, marmer semua saudara, marmer semua. Kalau saya pikir-pikir saya duduk, wah gereja Tuhan kalau ke Pondok Kelapa Indah marmer semua keren banget begitu. Tapi sayang ya. Ini bangku, ini bunga yang depan saya sudah hampir berapa tahun belum dicuci-cuci. Hal sepele. Harusnya yang memikirkan bukan ibu gembala, tapi ibu gembala punya inisiatif. Yang penting ada bunga, walaupun cocok dan cocok, pokoknya ada bunga kata.
lihat saudara, kita harus belajar untuk kita berdoa, disiplin berdoa, disiplin ibadah, lalu disiplin memberikan kepada Tuhan. 3 ini adalah dengan disiplin yang disebut dengan yang namanya disiplin rohani. Jadi kalau saudara mengaku orang-orang Kristen, harus disiplin dalam 3 hal ini. Yang pertama berdoa, doa harus disiplin 3 kali dalam 1 hari. Bahkan kalau saudara hari ini tidak pernah memiliki jam doa, saya katakan saudara, maka kerohanianmu akan menjadi kering. Lalu yang kedua adalah disiplin dalam ibadah. Dalam ibadah seperti apa? Kalau kita dikatakan janji jam 9 masuk ibadah, maka kita harus disiplin 9 kurang 10 saya harus sudah ada di gereja. Karena memang betul saudara, saya gambarkan saya gambarkan kalau orang yang disiplin dalam beribadah, tercermin di dalam pekerjaannya pun pasti dia akan disiplin. Pasti. Makanya saudara, kalau kita lihat orang disiplin ibadah sungguh-sungguh gitu ya. Tidak seperti yang minggu lalu saya sampaikan saudara, kita isinya ibadah, di gereja cuma gosip. Di gereja kita cuma isinya ngobrol. Di gereja kita cuma isinya main handphone. Pendeta lagi khotbah, kayak kita itu pendeta kita bikinkan kayak tukang jualan obat. Wah, cuap, kita asik main handphone di bangku kita. Kira-kira itu disiplin gak dalam ibadah? Disiplin gak? Tidak. Tapi ketika ditegur sakit hati, ketika ditegur tersinggung. Betul gak? Wah, masa main handphone aja di tempat duduk dan ibadah gak boleh? Pendeta apa itu? Wah, kita tersinggung. Tetap yang salah tetap pendeta. Tapi itulah panggilan Bapak-Ibu. Panggilan. Kalau saya bilang, pertanyaan saya nanti kalau ada di surga, cuma 1 pertanyaan saya sama Tuhan. Why me, Lord? Kenapa saya harus? Kenapa saya harus dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan? Nanti saya tanyakan begitu. Tapi itu waktunya. Amin. Jangan buru-buru, saudara pun juga gitu. Amin. Jangan karena kita stres, kita pusing mikirin segala sesuatu, akhirnya kita ambil ke kamar, kita ambil Bible rasa jeruk, dan kita minum situlah, sudahlah, pusing saya hidup ini, kita minum. Untung kalau mati. Kalau nggak mati, bailau. Tahu? Untung kalau mati. Kalau nggak mati, bailau. Gagal mati loh. Orang jodoh gagal mati dia. Kenapa? Sudah mau minum Bible gak mati-mati. Jadi kita harus disiplin dalam ibadah. Apa isi ibadah? Apa saudara? Isi ibadah yang pertama, kita harus bernyanyi. Kita harus berdiri, kita harus angkat tangan, kita harus melakukan segala sesuatu ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah disiplin rohani adalah memberikan kepada Tuhan. Jadi ini saudara, jangan ketika kita memberikan kepada Tuhan, pendeta bahkan pembangunan itu pembangun sudah bercuap-cuap untuk memberikan pembangunan, kita masa bodoh, kita kayak nggak dengar. Sama kayak begitu saudara, supaya saudara panjang umur di muka bumi ini, saudara harus punya penyakit tuli. Amin. Supaya panjang umur saudara harus punya penyakit tuli. Karena ketika Tuhan panggil saudara, saudara nggak dengar. Baik, sudah waktunya, timingnya kau mati. Karena kita tuli, kita nggak dengar. Panjanglah umur kita. Karena kita punya penyakit itu, sama kayak gitu. Mari saudara, kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Karena AC kita 2 sudah mati. Ini AC ini bekas, harus ganti nih. Tuhan, saya bikin janji 1 untuk AC 2 PK untuk gereja, supaya nanti kalau ibadah gak kipas-kipas. Kiranya Tuhan dengarkan dosa. Jangan sudah pendeta bilang kok kita kepanasan AC, kita bilang itu urusan lo Pak Pendeta, itu urusan semua pekerja itu, bukan urusan saya itu. Yang saya tahu cuma kasih persembahan, selesai pulang. Tapi Tuhan bilang kita harus disiplin dalam memberikan kepada Tuhan.
yang pertama. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan begini. Sekali kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika kita disiplin rohani kita melakukan 3 ini, maka kita yang pertama akan semakin mengenal Tuhan. Ketika kita disiplin rohani, berdoa dengan disiplin, ibadah dengan disiplin, memberikan kepada Tuhan dengan disiplin, maka dengan otomatis kita akan semakin mengenal tentang Dia. Amin. Jangan saudara hanya mengenal istrimu, jangan saudara hanya mengenal suami saudara, jangan sekedar hanya mengenal manusia, tapi Tuhan pun harus dikenal. Gak perlu diketahui Tuhan, tapi Dia harus dikenal. Jadi orang Kristen, kamu kenal gak siapa Tuhanmu? Saya kenal. Siapa? Ya saya kenal. Siapa? Ya kenal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Lalu kamu kenal Dia dari mana? Ya kenal. Padahal ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kehendak Dia, apa yang menjadi keinginan Dia. Maka kita harus tahu bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Itu mengenal. Suami istri kalau gak kenal suaminya, gak kenal istrinya, wah cilaka 12. Yang ada suami istri saudara di sini, coba lihat tatap wajahnya. Kalau yang tidak ada, bayangkanlah wajahnya. Pak Pendeta, malas saya membayangkan suami saya. Menyebalkan. Ada istri, suami bilang, malas saya Pak Pendeta membayangkan istri saya. Kenapa? Pemalas. Jadi saudara harus dikenal. Katakan amin. Suami istri harus kenal siapa pasanganmu. Anak-anak harus kenal orang tua saudara. Bahkan jemaat Tuhan harus kenal gembalamu. Amin. Dan gembala pun harus kenal jemaat. Makanya saudara, saya berdoa gereja ini jangan banyak-banyak, cukup 500 jemaat. Kenapa? Supaya gembala kenal siapa domba-dombanya. Jangan cuma 1000 ditanya gembalanya, kenal gak Bapak si X? Sudah lupa. Tapi kita ditanya, kenal gak si Y? Kenal. Kenapa? Persembahannya paling banyak. Tapi gembala yang baik, kenallah domba-dombamu. Saya tahu siapa saudara semua. Saya tahu bagaimana latar belakang saudara, pekerjaan saudara, tinggal di mana, anak berapa, orang tua ada di mana, selalu pekerjaannya berapa. Cuma yang saya nggak tahu gaji saudara berapa. Saya nggak tahu gajinya Pak Situkir berapa. Tapi hidupnya saya tahu. Oh, punya anak 3, istri 1. Istrinya bawa apa? Baru Nainggola. Nomor 1 siapa? Ovende. Nomor 2 Citra. Nomor 3 siapa namanya? Berlin. Begitu kan Pak Situkir. Kira-kira dulu waktu ngasih nama anak ketiga ingat tembok. Ya. Kok nama Berlin? Karena itu ibu kota Jerman. Ada kota di Jerman namanya Berlin. Maka tembok Berlin. Tapi biarlah Berlin yang punya Pak Situkir menjadi anak yang lemah lembut. Karena tembok itu. Jadi kita harus sesuaikan. Jadi saya kenal siapa saudara. Nah, pertanyaannya saudara kenal saya enggak? Kenal enggak? Ayo. Saya kenal saudara. Siapa yang masih jomblo, yang belum punya pacar, yang masih PDKT, kerjanya di mana, saya kenal semua. Tapi saudara pertanyaannya, saudara kenal saya enggak? Kenal. Siapa dia? Nah, itu pendeta yang hitam-hitam begitu. Siapa dia orangnya? Rumahnya di mana ya? Waktu itu di Cipinang Bali. Sekarang nggak tahu orang di rumahnya di mana. Emang lu kata rumah kita pindah-pindah begitu.
Saudara kenal saya? Kenal? Yakin? Saudara kenalkah saya? Kenalkah Bapak Gembala? Jadi ketika kita berdoa ibadah semakin mengenal dengan orang tersebut. Amin. Jangan saudara sudah tahu siapa pendetamu, yang kenal, tahu namanya. Sekarang saya tanya, saudara tahu nggak, hafal nggak tanggal lahir saya? Coba saya tanya, saudara tahu nggak? Kalau saya ke kantor naik apa? Mobil. Dia naik apa kantor itu pendeta itu? Suka-sukanya. Kadang naik motor, kadang naik mobil, bahkan naik sepeda pun pernah. Jadi jarak dari rumah saya sudah hitung sampai ke tempat saya, kantor saya itu ada 12 kilo. Jadi bolak-balik kalau kita naik sepeda itu 24 kilo. Nah, saudara harus kenal itu. Katakan amin. Jemaat sama jemaat pun harus kenal. Terus sekarang gini, kita kumpul-kumpul begini, kita ibadah sama Tuhan begini. Kalau saudara nggak kenal siapa jemaatmu, siapa nggak kenal siapa orang sebelah kanan kiri kita, lalu untuk apa kita beribadah? Atau hanya untuk Tuhan? Tapi kita berkata, saya datang beribadah supaya kenal siapa orang sebelah saya, siapa orang depan saya, siapa orang sebelah belakang saya, siapa orang sebelah kiri saya. Kita saling mengenal. Saudara sudah kenal siapa pemain musik di tempat ini, saudara kenal siapa pemain tamborin, saudara kenal siapa pendosa, saudara kenal siapa pengkhotbah kita di tempat ini. Kita mengenal. Karena apa? Karena kita disiplin dalam bergaul dalam rohani kita. Amin. Jadi saudara tempat ini, Alkitab katakan ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi saya percaya saudara, saya tarik kesimpulan dalam hidup kita di dunia ini. Memang hidup kita di dunia ini dengan penuh tangisan saudara dan ratapan. Karena Yesus kita sendiri pun penuh dengan tangisan dan ratapan. Tapi selama itu Tuhan berkata, berjanji dalam firman-Nya, ketika aku bersama-sama dengan kau, penderitaan dan ratapan itu akan menjadi sukacita dalam hidup kita. Amin. Apa sukacita itu? Ketika kita mengalami duka cita, pasti di sisi lain Allah memberikan sukacita dalam hidup kita. Pasti saudara. Tidak ada Allah memberikan duka cita terus dalam perjalanan hidup kita. Tapi Allah selalu berkata, di balik duka cita itu ada sukacita yang tersembunyi yang aku siapkan buat kamu. Mungkin hari ini saudara engkau mengalami sakit penyakit. Mungkin hari ini saudara mengalami sebuah tekanan, saudara mengalami pergumulan persoalan. Tapi percayalah, di balik semua itu Allah sudah menyiapkan berkat yang dahsyat dalam hidup kita. Tetap berjalan bersama Tuhan, jangan pernah mundur. Layani itu dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, doa dengan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata, aku mengenal engkau, anakku yang kukasihi. Jadi kita kalau ibadah supaya kita dikenal Tuhan, ya inilah ya, kalau saya bilang, kalau di dunia itu agak camuk-camuk begitu. Kalau ada bos kita begitu, semakin kita camuk maka kita semakin dikenal sama bos. Betul nggak? Betul nggak ya? Semakin kita dekat-dekat sama bos, kita semakin dikenal sama dia. Sama Tuhan juga gitu. Kalau saudara nggak pernah ibadah, nggak pernah doa, nggak memberikan kepada Tuhan, bagaimana saudara dikenal sama Tuhan? Makanya dia bilang, berkatakan dalam firman-Nya, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Tapi bagaimana kita supaya dikenal Bapa kita di surga? Kita harus lakukan disiplin rohani dalam 3 hal itu. Maka kita akan dikenal juga oleh Bapa di surga. Selamat dikenal oleh Tuhan, lakukan 3 ini dengan sungguh-sungguh, engkau pasti dikenal oleh Tuhan. Jangan dong kita ikut Tuhan, kita gak dikenal Tuhan. Untuk apa? Betul? Tapi ketika saudara dikenal oleh Tuhan, Alkitab berkata, maka aku mencatat namamu dalam buku kehidupanku. Wah, selamat dalam kebahagiaan yang kekal. Masuk dalam kerjaan surga yang kekal. Kita memuji-muji nama Tuhan di sana. Amin. Yang sudah mendahului kita, orang tua kita, kita akan ketemu berjumpa di surga. Amin. Yang saudara orang tuamu sudah meninggal duluan, kita nanti terakhir ke surga, kita berjumpa dengan orang tua kita di surga. Bayangkanlah itu saudara, kita masuk dalam perjamuan yang luar biasa di surga kelak nanti. Makanya saudara
Ketika kita disiplin rohani dalam 3 hal ini, maka yang pertama kita akan semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, saudara, Mazmur 23 ayat pertama dikatakan apa? Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tuhan adalah Bapakku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Orang yang disiplin rohani dalam 3 ini, yang pertama kali, kita akan semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, ketika kita lakukan hal yang disiplin dalam rohani, maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Apa saudara? Disiplin rohani, kita berdoa rajin, disiplin 3 kali sehari kita doa, ibadah dengan sungguh-sungguh, baik di gereja, baik di kantor saudara, di rumah tangga saudara, dalam motor saudara, tempat pekerjaan transportasi saudara, saudara beribadah dengan baik, saudara disiplin memberikan kepada Tuhan persembahan, persepuluhan, apa yang menjadi korban bagi Tuhan, saudara berikan kepada Tuhan. Yang kedua, maka kita akan berkata apa saudara? Kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Kalau kita merasakan penyertaan Tuhan, maka kita kenal siapa Dia. Alkitab katakan, Mazmur berkata begini, Tuhan adalah gembalaku. Dia karena dia tahu mengenal Tuhan adalah gembalaku, Dialah yang memberikan aku di padang rumput hijau. Kalau orang-orang yang memberikan kita di padang kering, tapi Tuhan memberikan kita di padang rumput hijau. Alkitab katakan, aku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau ditanya masing-masing, saudara berkekurangan enggak? Berkekurangan. Kalau saudara ditanya masing-masing, gajimu sudah 15 juta kurang enggak? Pasti semua akan berkata kurang. Tapi di dalam kekurangan itulah kita melihat penyertaan Allah yang luar biasa. Amin. Siapa sangka saudara dengan gaji yang pas-pasan, mungkin kita sudah mengalami gaji kita dipotong dari kantor kita dengan pandemi seperti ini. Tapi kita melihat penyertaan Allah sungguh sempurna dalam hidup kita. Apakah Allah yang sungguh tertidur? Tidak. Itulah yang saya katakan, Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Allah tetap menyertai kita di masa apapun juga, karena Dia tahu Dia adalah Tuhan gembala yang baik dalam hidup kita. Sekarang kalau kita tahu tentang kebaikan Allah, kita tahu gembala kita adalah Yesus, maka kita belajar, aku akan terus semakin disiplin dalam hidup rohaniku. Wah, keren banget. Waktu dulu tahun 2020, dari bulan 1 sampai dengan 12, kita absen gereja, kita absen dalam kegiatan gereja, kita absen dalam peribadatan. Banyak. Tahun 2001 berkata, aku harus disiplin dalam rohani di tahun 2021. Baru saudara mengalami kemajuan. Tapi kalau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, engkau tidak pernah berubah, bahkan makin malas beribadah, lalu kira-kira iblis senang gak? Senang. Kalau saudara gak sungguh-sungguh berdoa disiplin, iblis senang gak? Senang. Kalau saudara tidak disiplin rohani dalam ibadah, iblis senang gak? Senang. Amin. Apalagi kalau firman Tuhan disampaikan, jemaat tertidur, iblis bertepuk tangan bersorak-sorai. Bahkan iblis juga akan bertepuk tangan. Kadang-kadang begini sudah. Makasih ke pendeta, makasih ke gembala, khotbah, tapi pikirannya mutar-mutar. Tahu mutar-mutar? Ada ke depan, tapi di pikirannya pulang dari gereja nanti mampir dulu ke KFC. Nanti pulang gereja lewat rumah si doi, lihat kalau ngumpul-ngumpul dia lagi siram-siram tanaman, kelihatan wajah. Yang di otaknya, di pikirannya hanyalah tidak fokus kepada Tuhan. Tapi dia berkata, nanti pulang pikirannya mutar-mutar. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada begitu. Amin. Dari depan sampai belakang fokus kepada firman Allah. Harus begitu. Saya kalau tidak khotbah, saya fokus.
Mau keliling saya kayak gimana, fokus. Karena saya berpikir begini, kapan lagi waktu saya bisa beribadah dengan serius kalau nggak saya gunakan sekarang? Betul nggak Bang? 24 jam kita dikasih kerja, lalu masa 2 jam saja kita tidak sungguh-sungguh. Namanya keterlah, sungguh terlalu. Makanya saudara, kita harus merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Semakin kita kenal Tuhan, kita merasakan penyertaan Allah yang luar biasa. Kayak kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 34 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur tuliskan dalam lagunya, pujiannya dia dalam perlindungan Tuhan. Dia tahu ketika dia semakin dekat dengan Allah, semakin merasakan penyertaan Tuhan, maka yang ketiga ini dia semakin menikmati kasih karunia Tuhan. Itu orang-orang disiplin. Jadi makanya saudara, jadi orang Kristen ada yang namanya hak dan kewajiban. Oh, dalam Tuhan begitu. Dalam dunia sini saja, saudara jadi orang Indonesia ada namanya hak, ada kewajiban. Di gereja pun ada namanya hak dan ada kewajiban. Tapi orang Indonesia kita cuma meminta namanya hak. Hak harus dipedulikan, hak harus diperhatikan, hak harus mendapatkan perlakuan khusus, tapi kewajibannya sering kali diabaikan. Dengan Tuhan pun harus begitu. Ada hak kita daripada Tuhan. Apa? Hak kita memperoleh untuk janji-janji Tuhan. Hak kita apa saudara? Kita boleh menagih apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Apa hak kita? Kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Apa hak kita? Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Lalu ketika kita ditanya, apa kewajibanmu jadi anak Tuhan? Apa? Kita cuma terdiam. Karena apa? Karena kita cuma bisa menuntut hanya dari Tuhan. Kekristenan kita hanya nuntut dari Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani, aku Tuhan sudah begini. Kita jejerkan semua pernyataan kita sama Tuhan. Tuhan kok begini? Tapi ketika Tuhan tanya, apa kewajibanmu sama saya? Maka kita tidak bisa lakukan apa-apa. Makanya saya bilang saudara kasih, Alkitab katakan apa saudara? Ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terjemahan bahasa Indonesia blessed, terberkati saudara. Diberkatilah orang yang berlindung padanya. Jadi kalau saudara ingin berlindung kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Ayat 10 dikatakan begini, takutlah akan Tuhan. Jangan hanya takut kepada bos. Amin. Jangan takut kepada hanya orang tua, tapi takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Dikatakan apa? Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekarang kalau saudara disiplin dalam rohani saudara semua tiga ini, maka saudara akan melihat engkau menikmati kasih anugerah dari Tuhan. Karena apa? Kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Gak ada di sini orang tua, gak ada di sini orang tua akan memenuhi kepentingan anaknya, keperluan anaknya, kalau anak itu tidak melakukan kewajiban. Tanya deh yang sudah orang tua. Gak ada orang tua ketika anaknya datang begitu, Papa
beliin handphone dong. Handphone apa? Samsung. Samsung apa? Samsung A. A berapa? Saya nggak tahu tipe Samsung, karena saya nggak suka handphone Samsung. Kalau sudah suka Samsung, lanjutkan. Nanti saya bilang, Pak Pendeta suka apa sih kok barang-barang handphone di bawah-bawah? Nanti kalau saudara nanti tanya saya kenapa kok nggak suka Samsung, nanti bilang ke saya. Saya kasih tahu bahwa handphone saudara ke depan, saya kasih tahu kelemahan-kelemahan handphone Samsung. Jadi itu namanya bukan Samsung, bahasa Koreanya itu bacanya Samsung. Jadi kalau sudah ditanya handphone lo apa? Samsung. Apa Samsung? Samsung. Indonesia apa? Samsung. Lalu pendeta handphonenya apa? Nanti lihat saudara. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau kita hari ini belajar untuk tahu siapa kenal kita, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kewajiban kita juga kita harus tahu. Gak mungkin orang tua bilang katakan, oh iya ya, karena kamu malas belajar, karena kamu malas bekerja di rumah, maka papa kasih handphone. Pasti orang tua gak ada begitu. Pasti ketika anaknya mengajukan proposal beli handphone, maka dengan otomatis kita akan berkata, wah puji Tuhan, anak saya pasti akan saya belikan handphone. Betul gak pasti Tuhan? Kalau misalnya begitu anaknya Berlin begitu, di warung dia rajin, di rumah dia nyapu, dia rajin semuanya, di kerja nanti dapat kerjaan bagus, rajin. Saya percaya hatinya melekat kepada anak itu. Minta apapun, sebelum minta pun pasti akan dikasih. Sebelum minta saja sudah pasti dikasih. Jadi percaya saudara, kita juga harus punya kewajiban. Jangan saudara minta tuntut daripada Tuhan, maka kita berkata, ketika aku disiplin dalam hidupku, maka aku percaya aku akan menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi jangan gara-gara merek handphone itu saudara teringat, wah gue handphone Samsung. Gara-gara apa nih Samsung? Jangan ingat itu saudara. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan jangan diingat nanti apa sih firman Tuhan? Pokoknya pendeta itu gak suka handphone Samsung. Wah cilaka saya saudara. Karena apa? Hampir otomatis jemaat sini punya handphone Samsung. Enggak. Tapi dengan handphone apapun, muliakan saudara dengan handphone itu. Amin. Muliakan Tuhan dengan handphonemu. Jangan gara-gara handphone. Wah. Tapi saya percaya saudara, mari kita berubah. Apa saudara? Disiplin memiliki dua. Apa? Patuh kepada aturan. Disiplin mengandung dua. Yang kedua adalah lakukan janji. Lalu manusia hidup dengan apa? Dua hal. Apa? Beban dan dosa. Hari ini kita belajar tentang disiplin dalam roh. Apa kriteria rohani itu? Berdoa, ibadah, memberikan kepada Tuhan. Nah, kita harus disiplin dalam tiga ini. Ketika kita mengalami tiga ini, maka yang pertama apa saudara? Mengenal. Kita akan mengenal Tuhan. Yang kedua apa? Kita merasakan penyertaan. Yang ketiga kita akan menikmati kasih anugerah Tuhan. Selamat menikmati tiga ini. Saya tidak percaya. Mari kita disiplin dalam rohani kita. Pulang dari gereja, lakukan disiplin dalam berdoa, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam memberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri saudara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Hari ini saudara, hal yang sederhana adalah kita bicara disiplin. Ya, kita tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Saudara, kau pejamkan matamu.
Coba saudara pilih dalam hidupmu. Coba renungkan dalam hidupmu. Sudahkah saudara jadi anak Tuhan yang disiplin dalam rohani? Atau saudara tidak disiplin dalam jasmani? Kau jadi orang yang suka terlambat kantor, tidak deadline kerjaan selalu kasih terlambat gitu. Hari ini kita rubah. Di mana Allah berkata orang-orang disiplin akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jangan lagi lakukan hidupmu dengan sembrono. Disiplin dalam ibadah, berdoa, memberikan kepada Tuhan. Kita berkata tadi ada 3 hal. Yang pertama, kita mengenal Tuhan. Kita menikmati kasih karunia Allah. Kita merasakan kasih karunia Tuhan. Hari ini, di mana Allah menegur kita untuk kita berubah dari tidak disiplin menjadi disiplin. Siapa di antara saudara tidak disiplin waktu, tidak disiplin dalam hal segala-galanya? Orang yang tidak disiplin, hidupnya akan sembrono. Yang hari ini kita tinggalkan sendiri. Amin. Jangan apa saudara? Janjinya sama diri saudara, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang disiplin sama Tuhan. Aku mau berubah jadi orang disiplin dalam berdoa, disiplin dalam ibadah, disiplin memberikan kepada Tuhan. Supaya aku mengenal Kau, semakin mengenal Kau, semakin mengenal Kau. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan sama Tuhan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari tinggalkan semua yang terjadi. Dan tinggalkan cara hidup yang lain, cara hidup yang tidak disiplin. Disiplinlah dalam rohani saudara. Tak berarti ku letakkan pada mesbah-Mu. Saya mengajak saudara pada pagi ini. Siapa saudara mau meresponi firman Tuhan pada pagi ini? Saudara mau belajar hari ini melangkah, melatih dirimu dalam disiplin rohani. Firman Tuhan berkata, Paulus katakan begini saudara, latihan badani akan sia-sia terbatas, tetapi latihlah dirimu beribadah kepada Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara mau disiplin Tuhan, mari kita janji komitmen dalam dirimu. Tuhan, aku mau berjanji, aku menjadi orang-orang disiplin. Aku mau disiplin dalam
dalam berdoa, disiplin dalam ibadah, memberikan kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara ingin mau berubah, jangan lihat kanan kirimu hari ini. Pandang kepada Kristus dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kata firman Tuhan tadi dalam kitab Ibrani. Fokus kepada Yesus, maka Dia akan memberikan pengampunan dan kasih karunia kepada kita. Jikalau ada di antara saudara mau janji dalam pribadimu masing-masing, mari saudara taruhkan kedua tanganmu di dadamu. Jangan lihat kanan kirimu. Jangan lihat kanan kirimu dan berkata, Tuhan, aku mau berubah. Aku akan belajar disiplin dalam segala hal, baik jasmani maupun. Aku akan dikenal oleh bosku karena aku disiplin. Aku dikenal oleh Tuhan karena aku disiplin dalam rohani. Jangan sampai nanti aku ketika aku mati, Tuhan tidak mengenal aku. Hari ini kalau saudara mau belajar hari ini, taruhkan kedua tanganmu di dadamu dan kau janji komitmen sama Tuhan. Saya percaya saudara, hidup kita akan diubahkan. Engkau akan mengenal Tuhan, merasakan kasih karunia Allah, dan mendapatkan karunia dari Yesus. Taruhkan kedua tanganmu di dadamu, jangan kanan kiri. Siapa berdoa pada hari ini? Ku telah mati dan dibakar. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Tak berarti Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini. Inginkan dalam hidup para jemaat-Mu Tuhan, Gereja Indonesia menginginkan jemaat Tuhan menjadi gereja yang menjadi kesaksian